Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi dan salam jumpa kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang selalu setia hadir menyapa pagi saudara lewat kebenaran firman Tuhan dan doa sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Bagaimana kabar saudara? Kami selalu berharap kasih dan sukacita oleh Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Dan di kesempatan kali ini renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Turut dalam Perlombaan Iman. Nas firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dengan judul perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tahukah saudara bahwa untuk memenangkan perlombaan iman ini, kita harus belajar kepada lembu kita yang senior, Tuhan Yesus Kristus yang mengajar dan mendidik kita. 2000 tahun yang lalu Bapa mengutus anaknya untuk bertanding dalam perlombaan iman. Dan Ia menyelesaikannya sebagaimana nas pembacaan tadi. Ia rela tekun menanggung segala deraan, caci maki, penderitaan. Bahkan Ia akhirnya menyelesaikan perlombaan itu ketika Ia mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Ia memberikan kita semangat melalui nas firman yang kita baca tadi, bahwa kita juga harus menyelesaikan pertandingan atau perlombaan iman kita dengan baik. Bagaimana caranya dan bagaimana langkah-langkah yang harus kita tempuh supaya kita bisa memenangkan perlombaan iman ini? Langkah pertama, langkah awal yang harus kita lakukan adalah menanggalkan semua beban dan dosa. Dosa adalah penghalang utama bagi kita meraih kemenangan. Penghalang yang lainnya adalah beban. Beban dapat menjadi kekuatan yang menghancurkan dan menggagalkan kita dalam perlombaan. Saudara bisa bayangkan ya, kalau kita berlari sambil membawa tas ransel gunung yang besar yang berisi batu, itu akan semakin memperlambat lari kita. Beban itu bisa dapat berupa kekecewaan, kepahitan, letih lesu, rasa putus asa, penyesalan, dan sebagainya. Dan untuk dapat melepaskan segala beban itu, kita harus datang kepada Yesus dan belajar kepadanya. Bagaimana? Dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang yang letih lesu dan berbeban berat pasti tidak dapat berlomba dengan baik. Jadi serahkanlah beban saudara kepada Tuhan, saudara ya. Ibrani 12 ayat 3 juga berkata, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi saudaraku, di akhir zaman ini banyak orang Kristen tuh berhenti di tengah jalan dan tidak mau melanjutkan perlombaan imannya karena beban yang ada. Pertama, mereka kecewa kepada Tuhan karena merasa hidupnya tidak diberkati. Sakit penyakit belum sembuh, mengalami kepahitan terhadap hamba Tuhan, atau bahkan rela menjual imannya
demi jabatan, harta, atau demi menikah dengan pasangan yang ia cintai. Alkitab menyatakan Lukas 7 ayat 23, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Memang ada kalanya dalam perlombaan ini kita harus melewati lembah-lembah kekelaman, saudaraku. Sebagaimana Yesus juga harus melewati jalan salib yang penuh penderitaan. Tetapi ia mampu menjalaninya. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Langkah yang berikutnya, berlari. Artinya melangkah dengan iman dan percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita hanya sebagai penonton, saudara, tapi sebagai peserta lomba yang terus berlari menuju kepada sasaran, yaitu garis finish. Apakah saudara bersedia berlari menuju garis finish? Tahukah saudara, Tuhan tidak mencari orang yang kaya atau pandai menurut ukuran dunia. Yang Dia cari adalah orang yang dapat dipercaya dan memiliki hati seorang hamba. Karena itu jangan puas hanya menjadi penonton, hanya mendengar kesaksian dari orang lain atau kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Harusnya lebih dari itu, saudara harus jadi peserta perlombaan dan mulailah berlari. Masuk dalam gelanggang dan berlarilah sekencang mungkin menuju tujuan garis finish. Kegagalan bangsa Israel mencapai tanah perjanjian menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Ibrani 3 ayat 19. Mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang selama 40 tahun telah melihat dan mengalami mujizat dan kuasa Tuhan setiap hari di padang gurun. Setiap hari Tuhan memberi mereka roti dari sorga, yakni mana sorgawi. Tiang awan menaungi mereka di siang hari dan tiang api menuntun mereka di malam hari. Namun kesemuanya itu tidak serta-merta membuat hati mereka percaya. Hati mereka tetap keras. Bahkan mereka terus-menerus menggerutu mengeluh di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita harus bisa menguasai diri dalam segala hal. Jangan biarkan perkara-perkara duniawi itu menghalangi kita mencapai tujuan, garis finish. Sebab hanya peserta yang berlari dengan mata yang tertuju ke depan, memandang kepada tujuan, yang dapat menyelesaikan pertandingan dan berhak memperoleh hadiah. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang baru saja kami dengarkan, Tuhan. Tuhan, kami mau belajar kepada Engkau yang lemah lembut dan rendah hati. Engkau sudah menyelesaikan segala hal yang dipercayakan oleh Bapa, sehingga Engkau sanggup menanggung sebegitu banyak perbantahan dan penderitaan, sampai Engkau akhirnya mati dan menyelesaikan tugas-Mu di atas kayu salib. Kami juga mau belajar, Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, menanggung segala penderitaan selama hidup kami di dunia ini. Dengan mata kami yang tertuju kepadamu, karena Engkau sudah menyelesaikan itu, maka Engkau akan memampukan kami juga untuk menyelesaikan perlombaan iman kami selama kami hidup di dunia. Tuhan, jauhkan dari hati kami untuk menyangkali Engkau, untuk melepaskan iman kami demi jabatan, harta, dan pasangan hidup. Tapi biarlah kami setia sampai akhir, sehingga ketika kami bertemu muka dengan Engkau, nama kami ada terdapat atau tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Engkau mengenal kami, Engkau membela kami di hadapan tata penghakiman Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong supaya kebenaran firman Tuhan juga yang kami dengarkan boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami untuk menjalani hari-hari yang berat ini, Tuhan. Kami menyerahkan segala beban kami. Kami mengakui segala dosa pelanggaran kami, supaya kesemuanya itu tidak menjadi beban berat kami di dalam perlombaan kami mencapai dan menuju garis akhir. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat dan kekuatan di dalam segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.